Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut-sudut istimewa dan kuadran sudut berelasi. Nah, sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya kamu berniat untuk memahami semua isi videonya dan tetap semangat belajarnya. Oke, saksikan videonya ya. Nah, awalnya kita belajar mengenai sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini haruslah kamu hafal, harus kamu pahami dan kamu harus ingat. Jadi hanya di sudut istimewa ini yang harus kamu ingat. Selanjutnya kamu akan bisa mengerjakan semua sudut yang diminta oleh soal. Nah, tapi yang ini harus kamu ingat. Cara mengingatnya, sudut-sudut istimewa itu yang saya buat di sini ada 5. Yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, dia makin naik ya, dari kecil 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk mengisi berapa nilainya, yang paling saya ingat itu adalah kalau saya tuh sin 90. Sin 90 itu nilainya 1. Nah, saya ingatnya tuh dari sini dulu. Terserah kamu gimana cara mengingatnya. Nah, kalau saya karena dia di sini udah terisi 1, berarti dia itu paling tinggi itu 1. Nah, berarti dia itu kalau sin 0 itu dari yang paling kecil. Nah, berarti sin 0 itu 0, kemudian setengah, sin 30 setengah, sin 45 yaitu setengah akar 2, kemudian makin naik nilainya yaitu setengah akar 3, sin dari 60. Nah, jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, ini adalah angka yang naik. Nah, jadi sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 yaitu setengah akar 3, dan sin 90 yaitu 1. Nah, itu cara mengingatnya kalau saya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, kemudian karena dia ini dari turun menuju ke naik, kalau cos ini kebalikannya, yaitu dari naik menuju ke turun. 1, kebalikannya 1, setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah, dan terakhir yaitu 0, dari naik ke turun kalau yang cos. Nah, sin cos tan, ya kan? Nah, kalau cos dia dari naik ke turun, yaitu 1, setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah, dan 0. Nah, kalau tangan ini adalah pembagian dari sin per cos. Nah, jadi tan itu adalah sin per cos ya. Jadi sin per cos artinya nilai si sin dibagi dengan si cos. Tan adalah sin dibagi cos. Berarti 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Nah, saya buat sele-selenya di atas ya. Setengah dibagi setengah akar 3. Saya buat di sini setengah dibagi setengah akar 3, coret-coret tinggal 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 kalau ada akar di bawahnya, ini ada pelajaran SMP, kalau ada akar di bawahnya, maka kamu kalikan sekawan, yaitu dikali akar 3 dikali akar 3. Ini pelajaran yang pernah juga saya ajarkan kemarin di video sebelumnya. Maka 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Nah, jadi setengah dibagi setengah akar 3, ini kan coret-coret, tinggal akar 3-nya di bawah. Nah, berarti dirasionalkan. Nah, cara merasionalkannya kamu kali akar 3 kali akar 3, maka hasilnya adalah sepertiga akar 3. Nah, kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1 tinggal ya. Coret atas, coret bawah, berarti tinggal 1. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, maka jawabannya 1. Nah, kalau ini setengah akar 3 dibagi dengan setengah. Coret atas, coret bawah. Sisanya akar 3 di atas. Nah, kalau akar 3-nya di atas, nggak perlu dikalikan sekawan. Maka hasilnya ini adalah akar 3. Kalau akar 3-nya di bawah, seperti yang ini, maka kamu rasionalkan. Nah, karena ini akar 3-nya di atas, maka tinggal coret atas, coret bawah, sisa akar 3. Nah, kalau 1 dibagi 0, jawabannya tak hingga. Nah, jadi yang ini harus kamu hafal, harus kamu ingat. Jadi nanti kalau mau ada soal, inilah yang kunci utama untuk kamu menjawab soal-soal selanjutnya. Nah,
selesai mengenai sudut-sudut istimewa, kita lanjut ke kuadran sudut berelasi. Nah, jadi kuadran sudut berelasi ini untuk apa kita pelajari? Jadi Bu, kalau misalnya lebih dari 90 yang ditanya sudutnya, berapakah sudut sin 120 atau sin 150 kan tidak ada di sini. Nah, tidak ada di hafalan ini, yang kita ingat ini. Nah, gimana caranya nyarinya? Nah, kita cara nyarinya adalah menggunakan kuadran sudut berelasi. Nah, prinsip kuadran ini saya ajarkan yang pertama. Ini harus kamu ingat juga. Nah, kuadran itu ada 4. Kuadran 4 ini adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama dari sini, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, ini sudutnya itu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali lagi 360 derajat. Nah, kalau nanti dia lebih dari 360 derajat, maka kembali lagi dia ke kuadran pertama. Kalau seperti itu ya. Nah, sekarang prinsip kuadran pertama itu dia semuanya positif. All positif. Kalau kuadran kedua, yang positif hanya sin. Berarti nanti nilai yang lain negatif. Kuadran ketiga, yang positif hanya tan. Dan kuadran keempat, yang positif hanya cos. Nah, jadi cara ngingatnya adalah kamu buat kuadrannya. Kuadran pertama itu ada all, sin, ta, cos. Nah, berarti kuadran pertama all, semuanya positif. Kuadran kedua sin yang positif. Kuadran ketiga tan yang positif. Dan kuadran keempat cos yang positif. All, sin, ta, cos. All, sin, ta, cos. All, sin, ta, cos. Nah, jadi itu yang harus kamu ingat di keempat kuadrannya. Nah, kemudian ada catatannya lagi. Dalam mengerjakannya, catatannya ini. Kalau kamu menggunakan sudut yang 90 dan 270 atau 450 nanti sekali lagi, satu kali putar lagi 450 dan seterusnya, maka nilai sin, cos, dan tan itu berubah. Sinnya berubah jadi cos, cosnya berubah jadi sin, dan tannya berubah jadi kotan. Nah, kemudian kalau kamu menggunakan sudut yang 0 derajat atau 180 derajat atau 360 derajat atau 540 derajat, maka ini dia tetap ya. Nah, jadi sudutnya tidak berubah, sinnya tetap sin, cosnya tetap cos, dan tannya tetap tan. Nah, jadi untuk mengingatnya gimana Bu? Jadi sudut-sudutnya berapa aja nih yang berubah dan yang tidak berubah? Nah, caranya kalau kamu n dikali 90, tapi syaratnya n-nya ganjil. Kalau n kali 90, n-nya ganjil, maka dia itu berubah. N-nya ganjil, berarti N-nya itu kan 1 ya, ganjil. 1 kali 90, 90. Kemudian 3 kali 90, 270. Kemudian 5 kali 90, 450. Nah, kalau kamu menggunakan N yang ganjil, maka sudutnya itu berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah, itu harus kamu ingat. Tapi, kalau kamu menggunakan sudutnya yang N yang genap, N kali 90 dengan N yang genap, N-nya 2 kali 90, 180, 4 kali 90, 360, kemudian 6 kali 90, 540, itu berarti dia tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Maksudnya gimana Bu? Nah, kita langsung aja ke soal, biar semua yang saya jelaskan tadi itu kamu paham. Oke, soal yang pertama, yaitu sin 120. Nah, di sini saya akan mengajarkan kamu dua-duanya. Jadi saya akan mengajarkan kamu cara mencari sin 120 dengan yang sudut berubah dan sudut yang tidak berubah. Nah, tetapi kalau kamu nanti menjawab soal, kamu nggak perlu menggunakan keduanya. Kamu bisa pilih mau yang berubah yang pakai 90 atau yang pakai 180. Terserah kamu, 90 menggunakan sudut yang ganjil atau menggunakan sudut yang genap. Nah, sin 120. Nah, gimana caranya Bu? Sin 120 itu kan sama dengan sin. Nah, kita lihat dulu ya, 120. 120 itu berada di kuadran keberapa? Kamu lihat ini. Kuadran ke-1 itu letaknya antara 0 derajat sampai 90 derajat sudutnya. Ada nggak 120 di sini? Nggak ada. Nah, kalau kuadran kedua,
sudutnya terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ada nggak 120? Ada ya? Nah, ada di sini. Berarti 120, sin 120 ini berada di kuadran kedua. Nah, sin 120 berada di kuadran kedua. Syarat kuadran kedua si sinnya itu positif. Nah, kuadran kedua sinnya positif. Nah, coba kamu lihat sudut yang mengapitnya. Sudut yang mengapitnya itu 90 dan 180. Maka kita gunakan 90 sama 180 nanti. Nah, berarti yang kita gunakan 90 dan 180. Lihat sudut yang mengapitnya ya. Nah, berarti sin 120 yaitu sin, kita pakai si 90 dulu ya. Sin 90 derajat ditambah berapakah supaya 120? Sin ditambah 90 derajat ditambah 30 derajat. Nah, sin 90 derajat tambah 30 derajat. Oke, ini kebesaran, saya kecilin lagi ya, biar muat di sini. Nah, ini sin 120 derajat sama dengan, yaitu sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Maka sama dengan, coba kamu perhatikan. Nah, lihat, nilai sin di kuadran kedua positif nggak? Lihat di sini, sin di kuadran kedua positif atau negatif? Sementara di sini kuadran kedua sinnya positif, berarti nih di sini kamu isi positif. Nah, kemudian di kuadran kedua kita kan pakai ini sinnya positif ya. Nah, ini kita pakai apa nih? Kita pakai sih 90 derajat. Ingat, kalau sin pakai 90 derajat, maka dia berubah jadi cos. Nah, berarti nanti di sini berubah cos. Cos apa, Bu? Cos 30, yang ininya aja yang dipakai, 90-nya nggak usah lagi. Cos 30 derajat. Nah, maka sin 120 derajat itu sama dengan cos 30 derajat, tapi nanti nilainya positif. Nah, berarti sama dengan positif ya nilainya ya. Cos 30 derajat berapa? Nah, udah ada di sini. Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, selesai. Nah, ini dia adalah nilai si sin 120 menggunakan sudut 90 derajat, menggunakan sudut yang ganjil. Nah, Bu, gimana kalau misalnya saya mau coba pakai yang sudut 180, Bu? Kenapa nggak pakai 360, Bu? Nah, sementara kan dia di kuadran kedua, sudut yang mengapitnya itu 90 dan 180. Jadi yang kamu gunakan antara kedua sudut ini, boleh 180, boleh 90. 180 dia tidak berubah, 90 dia berubah nanti nilainya. Nah, nilai trigonometrinya. Nah, coba kita buat yang pakai 180. Nah, sin yang pakai 180 ya. Sin 180 derajat. Sin 120 derajat sama dengan, nah, sama ya soalnya. Kita gunakan dua-dua, saya jelaskan dua-dua. Sin 120 derajat itu berarti si sin 180 derajat, kita pakai 180 ya. Dikurang berapa supaya 120? 180 dikurang 60 derajat. Nah, berarti lihat nilai kalau dia 180. Kalau dia 180, sin tetap jadi sin, nggak berubah jadi cos. Cos tetap cos, tan tetap tan, tidak berubah ya. Maka si sin itu tetap si sin. Sin yang ini berubah, tetap jadi sin. Nah, kuadrannya sin nilainya positif, berarti ini tetap positif ya. Nah, di kuadran kedua sin positif, nilai sin di kuadran kedua positif. Positif sin 60 derajat, Bu, nggak pakai negatif, enggak. Jadi yang ininya aja yang kamu ambil, angkanya saja. Sin 60 derajat ya. Yang ini 60 derajat, berarti sama dengan, lihat, sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, sama antara si mencari sin 120 menggunakan yang 90 derajat dan 180 derajat. Nah, jadi keduanya nilainya sama. Kamu boleh pilih yang mana mau kamu gunakan, mau yang berubah atau tidak berubah. Nah, saran saya, kalau saya dalam menggunakannya, saya lebih suka yang tidak berubah karena supaya lebih gampang dalam mengerjakannya. Oke? Soal yang kedua yaitu si sin 300 ya. Sin 300 kita naikin aja. Di sini sin 300 derajat. Nah,
Lihat dulu yang pertama. 300 derajat itu ada di kuadran keberapa, Bu? Kuadran 1 kah? Kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran keempat? Nah, ada di 300, ada nggak di 0 sampai 90? Nggak ada. Di kuadran 2 ada nggak 90 sama 180? Nggak ada nilai 300. 180 sama 270 ada nggak 300? Nggak ada. 270 sampai 360 ada nggak 300? Ada. Nah, ternyata di kuadran keempat. Di kuadran keempat nilai cos saja yang positif. Selebihnya gimana, Bu? Selebihnya negatif. Nah, berarti coba lihat, ini sin 300. Nilai sin di kuadran keempat apa? Negatif ya. Nah, kita pakai yang 90 derajat dulu ya. Nah, sin pakai berapa nih? Bukan 90. Sin berapa nih? Nah, kita lihat dia di kuadran keempat. Sudut apa yang mengapitnya? 270 dan 360. 270 dan 360, bukan pakai sin 90 lagi ya. Kenapa? Karena dua sudut yang mengapitnya yaitu 270 dan 360. Ya, 270 dan 360. Berarti kita pakai yang mana dulu? Yang 270. Sin 270 derajat ditambah berapa supaya 300? Ditambah 30 derajat. Maka sama dengan, nah lihat, nilai sin, lihat di sininya ya. Lihat yang sini. Nilai sin di kuadran keempat positif atau negatif? Di kuadran keempat nilainya adalah negatif. Negatif, nilainya negatif ya. Negatif sin 270. Nah, 270 berubah nggak? Ganjil ya. Nah, berarti dia menggunakan n yang ganjil. Berarti dia sin berubah nih. Sin jadi apa? Jadi sikos. Jadi cos 30 derajat. Sama dengan, ya ininya aja yang diambil. Berarti cos, sin yang ini berubah jadi cos. Cosnya cos 30 derajat. Berarti nanti cos 30 derajat berapa, Ibu? Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Ini negatifnya tetap. Jadi ini cos 30 derajat setengah akar 3. Maka jawabannya adalah sin 300 adalah negatif setengah akar 3. Oke, selanjutnya kita pakai yang, kan tadi 270 sudah, kita pakai yang 360 ya. Nah, kita tes lagi apakah sama, Bu? Kalau misalnya kita pakai yang 360 sudutnya, sin 300 derajat sama dengan sin 360 dikurang berapa supaya 300? Sin dikurang 360 dikurang 60 derajat. Berarti sama dengan, nah lihat, ini kan sinnya 360. Ya kan, berubah nggak kalau dia 360 sinnya n-nya genap? Tidak berubah, maka si sin tetap si sin. Nah, sebelum kita lihat dulu tandanya. Tandanya all sin ta cos. Nah, di kuadran keempat ini yang positif hanya cos. Nah, karena yang positif hanya cos, maka si sin nilainya itu adalah negatif. Negatif, sinnya tetap jadi sin, nggak berubah. Sin tetap sin. Kenapa nggak berubah, Bu? Karena dia pakai 360. Negatif sin, ini negatif, ini jadi 60 derajat, sin 60 derajat, bukan sin negatif 60 ya, angkanya saja yang diambil. Sin 60 derajat, berarti sama dengan, ini negatif tetap kita tulis negatif, sin 60 berapa, Ibu? Kita lihat di sudut-sudut istimewa. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, negatif setengah akar 3 jadinya. Nah, lihat, sama jawaban antara keduanya. Menggunakan n ganjil. Nah, saya kasih nih banyak-banyak contoh soalnya biar kamu lebih paham. Nah, selanjutnya itu cos 150. Cos 150, lihat di kuadran keberapa? Kuadran 1, 2, 3, atau 4? 150, berarti di kuadran kedua ya. Nah, di kuadran kedua. Nilai cos 150, kuadran kedua nilainya yang positif di kuadran kedua hanya sin. Berarti nanti kalau cos di situ nilai cosnya negatif ya. Nah, berarti cos 150 nanti dia negatif. Kita pakai apa nih sudutnya, Bu? Yang mengapit keduanya yaitu 90 dan 180 karena dia di kuadran kedua. Berarti kita pakai yang 90 dulu. Berarti ini sini sin 90 derajat ditambah berapa supaya 150 ditambah 60 derajat maka sama dengan. Nah, tandanya dulu ya, tandanya dulu. Tandanya, kalau dia kuadran kedua, cos 150, kuadran kedua, negatif atau positif?
Negatif. Kenapa, Bu? Karena yang positif hanya sin. Berarti itu si cos negatif. Negatif sin 90. Berubah nggak? Berubah, Bu. Karena dia n-nya ganjil. Berarti nanti sin berubah. Sin jadi berubah apa, Bu? Sin berubah jadi cos. Cos berapa? Cos 60 derajat. Berarti sama dengan negatif. Cos 60 derajat berapa cosnya? Yaitu setengah. Negatif setengah. Cos 60 derajat. Nah, pakai yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita pakai yang tadi kan udah 90, maka sudut yang tidak berubahnya, Bu, yang tidak berubah. Berarti si cos 150 derajat sama dengan Oke, ini salah ya. Oke, salah sebentar. Ini cos 150 kenapa jadi sin 90 derajat? Kurang fokus. Kita ulang ya, nih ya. Nah, cos 150. Cos 150 berarti di sini tetap dulu ya, cos ya. Kenapa saya langsung ubah? Cos 150 derajat, cos 90 derajat ditambah 60 derajat ya. Nah, cos 90 derajat ditambah 60 derajat. Nah, kemudian nilai cos di kuadran kedua yaitu negatif. Kita buat di sini negatif. Nah, baru cos berubah nggak? Kalau dia 90, cos berubah jadi apa? Jadi sin, Bu. Berarti ini sin berapa? Sin 60 derajat. Nah, berapa sin 60 derajat, Bu? Setengah akar 3. Berarti di sini min setengah akar 3. Ya, kurang konsentrasi tadi ya. Oke, selanjutnya cos 150. Cos 150 berarti di sini tetap cos. Kita pakai yang mana? 180 ya, yang tidak berubah. 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, sama dengan nilai cos di kuadran kedua yaitu negatif. Kenapa? Karena kuadran kedua yang positif hanya sin. Berarti di sini negatif. Negatif cos berubah nggak? Kalau dia 180 tidak, Bu. Berarti tetap jadi cos. Berarti ini cos 30 derajat. Yang ini ke sini. Berarti sama dengan negatif. Turun dulu negatifnya. Cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah negatif setengah akar 3. Nah, sama nggak, Bu? Sama ya. Nah, oke. Soal yang ke 1, 2, 3, 4. Soal yang keempat. Tetap semangat ya. Nah, tangan 225. Oke, tangan. Nah, 225 itu di mana, Bu, posisinya? 225. Kuadran 1, 2, 3, atau 4? Ini ada nggak 225? Tidak ada. Ini ada nggak 225? Tidak ada. Ini kuadran 3 ada nggak 225? Ada ya. Antara 180 sama 270 kan ada angka 225. Berarti dia di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tangannya positif. Tangannya positif. Nah, berarti kalau tangannya positif ya, berarti nggak berubah. Ini kan tangan positif, sementara soalnya tangan. Berarti tetap ya positif ya. Tidak negatif ya. Tangan 225. Yang mengapit apa dulu? Nah, kita buat 270 ya. Nah, berarti ini tangan 270 derajat dikurang berapa? Supaya 225 dikurang 45 ya. Dikurang 45 derajat. Nah, berarti ya 270 dikurang 45 derajat. Oke. Nah, sama dengan tadi positif ya. Tangan di kuadran ketiga positif, maka positif. Tangan 270. Berubah nggak nilai tangan kalau dia ketemu 270? Berubah ya. Tangan jadi kotangan. Jadi positif kotangan 45 derajat. Nah, berarti ini positif juga nih. Positif, Bu, kotangan 45 berapa? Nah, nggak ada, Bu, kotangan di sini. Nah, di trigonometri sebelumnya kan saya sudah ajarin kalau nilai kotan itu adalah 1 per tangan. Ya kan? 1 per tangan. Nah, sekarang tangan 45 berapa? Tangan 45 yaitu 1, ya kan? Tangan 45 adalah 1. Berarti kalau kotangan 45 1 per 1 jadinya.
Paham? Nah, tan 45 itu kan tadi kan 1 per tangan, ya kan? Kalau tan 45 itu 1, berarti 1 per 1, tangan 45-nya 1, ya, berarti 1 per 1. 1 per 1 berapa, Ibu? 1 per 1 yaitu 1, berarti kalau tangan 45 yaitu 1 nilainya. Nah, jadi nanti kalau ditanya, berapakah kotan 45? Gampang aja, kamu cari kotan 45, berarti kan kotan itu 1 per tan. Nah, tannya berapa? Tannya, kamu tahu tan 45 itu 1, berarti tinggal 1 per 1. Nanti kalau misalnya cari yang lain, tinggal cari aja 1 per tannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari yang tidak berubah. Tangan 225 derajat. Nah, tangan itu kan 270. Coba kita gunakan 180 derajat. 180 derajat ditambah berapa? Ditambah berapa supaya 225 ditambah 45 derajat juga. Nah, kemudian tangan 180 berubah nggak? Tangan 180 berubah nggak? Enggak, Bu, tetap. Tan tetap tan. Nilainya positif nggak, Bu? Positif. Dari mana positif? Karena dia berada di kuadran ketiga. Nilai kuadran ketiga yaitu tangannya adalah positif. Nah, positif tangan 45. Nah, sama dengan tangan 45 berapa? Tangan 45 yaitu 1. Nah, sama ini jadinya. Ya. Oke, soal terakhir. Soal terakhir tetap semangat ya. Tangan 210 derajat. Tangan 210 derajat. Kita tulis bagus ya. Tangan 210 derajat. Nah, berarti sama dengan tangan. Nah, 210 itu berada di kuadran keberapa? Kita cari dulu. 1, 2, 3 ataukah 4? 210 di kuadran ke-3. 1, 2, 3 ya. Di kuadran ketiga 210. Ya kan? Di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tangannya nilainya positif, berarti tidak berubah ya. Sorry, bukan tidak berubah, tapi tangan 210 itu tetap positif, tidak negatif ya. Tangan 210 berarti itu tangan pakai sudut yang mana yang mengapitnya? 180 sama 270, berarti tangan 270 duluan, 270 dikurang berapa? Supaya 210 dikurang 60 derajat. Sama dengan positif ya. Kenapa positif? Karena di kuadran ketiga. Nah, positif tangan 270. Tangan 270. Nah, 270 itu kan N-nya ganjil ya. N-nya ganjil. Berarti tangan berubah jadi kotangan. Positif kotangan 60 derajat. Berarti sama dengan, nah, kotan 60. Cari aja dulu tannya. Tan 60 berapa? Tan 60 akar 3, ya kan? Berarti sepertan adalah 1 per akar 3. Nah, saya ulang ya, gini. Tadi, tan kita cari kotannya. Tannya kan, tan 60 kan sama dengan akar 3. Berarti kalau 1 per tan itu kan sama dengan kotan, ya kan? 1 per tan, berarti 1 per akar 3. Boleh nggak 1 per akar 3? 1 per akar 3. Nah, jadi kan ini kan 1 per akar 3 jadi jawabannya, 1 per akar 3. Nah, sementara saya bilang tadi kalau ada di bawahnya per akar 3 maka kita rasionalkan dulu. Rasionalkan dengan cara mengalihkan akar sekawan. Kali akar 3 kali akar 3. Berarti di sini akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Nah, terakhir yang tidak berubah ya. Tan 210 derajat. Tan 210 derajat sama dengan tan 180 ya. Kan yang mengapit 180 tadi ya. 180 derajat ditambah 30 derajat, ya kan? 180 derajat ditambah 30 derajat. Nilai tan apa? Positif. Positif ya. Nah, tan 180 tetap dia di tan. Ya kan? Tan berapa? Tan 30 ini, ya kan? Tan 30 derajat. Maka sama dengan tan 30 derajat berapa, Ibu? Tan 30 derajat berapa? 1 per 3 akar 3. Sama 1 per 3 akar 3. Nah, sama ya. 1 per 3 akar 3. Nah, ini adalah penjelasan beberapa soal yang
trigonometri yang saya ajarkan. Semoga apa yang saya ajarkan ini kamu mengerti semuanya. Kalau tidak mengerti, kamu bisa ulang videonya sampai kamu paham. Selanjutnya, saya akan memberikan 3 soal. 3 soal latihan. Nah, kalau misalnya kamu nanti kalau ujian, nggak perlu pakai dua-duanya. Pakai yang berubah, pakai yang nggak berubah, nggak perlu. Tapi ini karena masih latihan, coba kamu buat menggunakan kedua-duanya. Menggunakan sudut yang berubah dan tidak berubah, ya. Nah, jadi ini ada 3 soal. Soal yang pertama itu adalah carilah sin 210. Soal yang kedua, carilah cos 225. Soal yang ketiga, carilah tan 150. Nah, 3 soal ini gampang saja. 3 soal yang ini gampang saja. Sin 210, cos 225, tan 150 gampang kalau kamu memahami apa yang saya ajarkan tadi. Ketiga soal ini kamu buat menggunakan yang berubah dan tidak berubah. Tetapi nanti kalau ada soal ujian, nggak perlu pakai kedua-duanya. Pakailah mana yang menurut kamu lebih gampang. Nah, semoga apa yang saya sampaikan semuanya bermanfaat untuk kamu semuanya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Tetap semangat belajar matematikanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.